Halo, perkenalkan nama saya Odniel Kalbindri Sugiarto dengan NIM 068 kelas IKA akan membuat video mengenai responsi modul gelombang oceanografi. Yang pertama, kita buka. Ini adalah datanya yang sudah disediakan. Pertama, kita akan menghitung tinggi gelombang. Caranya adalah diklik di kolom F ini. Kemudian kita masuk rumus summarize. Sum, kemudian tutup kurung, kita klik di C2, kemudian dikurangi dengan tinggi lebah yang sudah ada plus nimnya. Kita klik OK. Nah, ini akan muncul tinggi gelombang, kemudian kita akan drag ke bawah sehingga semuanya bisa dimasukkan rumus. Nah, ini adalah data tinggi gelombangnya. Kemudian ini kan ada nomornya belum urut ya. Kita akan mengurutkannya dengan cara diklik semua. Di drag, di blok. Kemudian kita masuk ke sort and filter. Sort smallest to largest. Kita klik continue with current selection. Oke, seperti ini. Kemudian untuk tinggi gelombang juga kita urutkan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan mencari nama. Kita akan mencari H dan T-nya. Nah, sebelumnya kita akan menjumlahkan dulu. Di bagian ini kita klik sama dengan sum. Nah, kita masuk ke, berarti datanya adalah F2. Kita sum ini sampai ke bawah. F2 hingga nah, ini adalah jumlah. Dan ini juga kita akan jumlahkan. Cara klik sama dengan sum dalam kurung, kita drag semua. Nah, ini adalah jumlahnya. Kemudian harga minimal ini adalah dari data yang pertama hingga ke-20. Caranya kita klik di bagian sini, kita masukkan rumus average. Rumus rata-rata dari F2 hingga F21. Kita klik enter. Nah, ini adalah H dan T minimal. Kemudian yang ini juga periode, masukkan sama dengan, kita masukkan rumus average. Ini kita masukkan rumus average dalam kurung, berarti dari sama F2 sampai F21. Enter. Oh, benar, ada kesalahan.
Ini harusnya average data yang D2 hingga D21. Ini adalah average. Baik, selanjutnya kita akan menghitung H dan T signifikan. H dan T signifikan itu 33%-nya. Berarti bisa memasukkan average dari F2 hingga F67. Klik enter. Nah, ini adalah average-nya. Kemudian untuk yang periode kita sama masukkan sama dengan sum average dari G2 hingga G67. Enter. Seperti ini adalah H dan T signifikan. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke H dan T maksimal. Itu berarti semua datanya sama dengan rumus average dalam kurung berarti dari F2 hingga F201. Oke, ini adalah H dan T maksimal, dan kita buat dari yang periode berarti sama dengan average dari G2 hingga G. Enter. Oke, untuk berikutnya adalah perhitungan korelasi. Kita tulis korelasi dengan rumus sama dengan korel dalam kurung F2 hingga F201. Oke, dan titik koma. Titik komanya ini adalah G terhadap periode G2 hingga G201. Kita masukkan enter. Ini adalah korelasi dari tinggi gelombang sama periodenya. Baik, untuk tahapan selanjutnya adalah pembuatan grafik. Kita masuk ke insert untuk pembuatan grafik, kemudian klik yang chart insert scatter. Yang pertama kita pindahkan nah, setelah itu kita select data dan klik add. Series name-nya regresi gelombang. X value-nya kita masukkan periode. Untuk yang X kita masukkan periode. Kemudian yang Y value kita masukkan berarti yang tinggi gelombang. Itu untuk yang Y. Dan klik OK. Kemudian OK. Kita cari grafik. Nah, muncul grafik seperti ini. Dan kita klik. Ada plus kan di tambahkan axis title sama legend. Selanjutnya kita ini kan ada axis title. Untuk yang sumbu X kita ganti namanya menjadi gelombang. Yang axis title yang X sesuai data yang tadi kita masukkan. Yang X kan berarti periode. Nah, oke, selesai. Kita klik di titik biru ini dan di klik kanan add trend line. Nah, masukkan linear. Setelah itu scroll bawah, checklist yang display equation
sama display R square. Nah, akan muncul ini, kita pindahkan ke sini. Oke, apabila sudah memiliki data seperti ini, berarti mengenai grafik sudah selesai. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.